Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 7. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlanjut di istana kekaisaran dinasti Yan. Pada saat ini, salah satu prajurit berteriak bahwa Kaisar Mo telah tiba. Dan pada saat yang bersamaan, banyak prajurit pengawal berjalan. Mereka kemudian berjajar dengan rapi untuk mengamankan jalan yang akan dilewati oleh Kaisar Mo. Lindong pun pada saat ini melongo, karena dia akan segera melihat seperti apakah sosok Kaisar Mo yang menguasai kekaisaran dinasti Yan ini. Tidak lama kemudian banyak langkah kaki berjalan keluar dari dalam ruangan. Ternyata itu adalah sosok seorang lelaki berjenggot dan pemuda berambut kuning. Lelaki berjenggot itu kemudian berkata, "Hahaha, sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Teman-teman lama, sepertinya kalian semua sudah jadi lebih kuat." Ketua Lin Fan dan juga Wang Lei kemudian memberikan hormat. Salam Kaisar Mo. Ternyata lelaki berjenggot itu adalah Kaisar Mo Jiangtan yang memimpin seluruh kekaisaran dinasti Yan ini. Kaisar kemudian berkata, "Sudahlah, kita sudah lama saling mengenal, jadi tidak perlu begitu formal." Kaisar Mo Jiangtan itu juga seorang ahli bela diri yang berada di tahap nirwana level 1. Lindong yang melihat Kaisar Mo Jiangtan kali ini mulai menganalisa dan berkata di dalam hatinya, orang ini level kultivasinya lebih tinggi daripada ketua klan. Ketika memasuki tahap nirwana, setiap kenaikan tingkatnya memerlukan pil energi yuan dalam jumlah yang banyak. Keluarga bangsawan memang hebat. Dan juga yang ada di belakangnya adalah sang pangeran ketiga, Mo Ling. Kudengar dia sudah berada di tahap akhir manifestasi. Tapi entah kenapa, dia benar-benar terlihat sangat cantik. Aku tidak akan terkejut kalau seandainya tiba-tiba ada yang berkata kalau dia itu sebenarnya perempuan yang memakai baju laki-laki. Kaisar Mo Jiangtan pun kali ini berkata pada semuanya bahwa pertandingan antar pemuda dilaksanakan setiap 20 tahun sekali. Sebagai wakil dari para anggota keluarga kekaisaran, aku sampaikan menyambut kalian semua di ibu kota. Kekaisaran Yan begitu beruntung memiliki pemuda-pemuda yang sangat berbakat. Kami harap semua orang yang ada di sini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Aku tidak akan berbicara panjang lebar. Ikutlah aku ke arena di mana pertandingan akan digelar. Kini Kaisar Mo pun mengajak semuanya untuk ke tempat pertandingan. Dia pun berjalan melalui orang-orang, dan banyak dari mereka memuji kekuatan Kaisar Mo yang sudah bertambah pesat. Namun Kaisar tetap merendah dan tidak menyombongkan diri. Hal ini membuat orang-orang yang mengenalnya senang dengan karakter Kaisar yang selalu merendah meskipun dia adalah seorang raja. Kaisar Mo Jiangtan pun lantas mengajak mereka semua untuk ikut. Pada saat melewati Lindong, Pangeran Mo Ling pun menoleh pada Lindong. Hal ini membuatnya sangat kaget. Dan Lindong pun sontak berkata di dalam hati, kenapa pangeran ketiga menoleh ke arah sini? Apakah dia melihatku? Dan tiba-tiba saja, Pangeran Mo Ling pun berjalan mendekati Lindong. Dia pun tersenyum dan berkata, "Kau pasti orang yang sering dibicarakan akhir-akhir ini, saudara Lindong, iya kan?" Lindong pun kaget karena ternyata seorang pangeran mengenal dirinya. Lindong pun kemudian berkata, "Benar, salam kenal yang mulia." Dan tiba-tiba saja, Pangeran Mo Ling kali ini memegang tangan dari Lindong. Dia kemudian berkata, "Wah, aku sudah lama sekali ingin bertemu denganmu." Lindong pun sangat kaget. Pangeran kemudian menatap Lindong dengan tatapan yang aneh dan dia mengatakan bahwa ternyata Lindong memang seperti rumor yang beredar selama ini. Dan Pangeran Mo Ling senang berkenalan dengan Lindong. Dan kali ini secara mengejutkan, Pangeran Mo Ling meremas tangan Lindong dengan kedua tangannya. Sontak hal ini membuat Lindong sangat kaget. Dia benar-benar syok kenapa pangeran berbuat seperti itu pada dirinya yang baru dikenal ini. Lindong pun pada saat ini sangat ketakutan dengan sikap dari pangeran dan dia menjauhinya. Pangeran Mo Ling yang melihat ekspresi dari Lindong pun berkata, apa aku membuatmu kaget? Maafkan aku ya." Lindong pun menjawabnya, tidak, aku cuma sedikit terpeleset." Pangeran pun bertanya kembali, "Apakah kau benar-benar tidak apa-apa?" Sambil tertawa, Lindong pun menjawabnya, "Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir yang mulia." Dan tiba-tiba saja,
Lindong pun berbalik badan. Dengan wajah yang masih syok, dia mengatakan, "Kenapa dia tiba-tiba menggenggam tanganku? Bikin kaget saja." Setelah Mo Ling kembali, sang ayah pun bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang kekuatan Lindong?" Mo Ling pun menjawab perkataan dari ayahnya bahwa Lindong itu cukup mengagumkan. Dan kali ini, klan Lin rupanya sedang beruntung karena mereka mengirimkan 2 orang pemuda yang sangat berbakat. Kaisar Mu Jiangtan kemudian bertanya, "Seandainya Lindong bertarung denganmu, berapa persen kemungkinanmu akan menang?" Mo Ling pun berpikir sejenak dan kemudian dia mengatakan bahwa Lindong memiliki banyak rahasia. Dan bila membicarakan soal kemungkinan menang bertarung melawan Lindong, setidaknya sekitar 60%. Namun angka ini hanya perkiraan saja. Mendengar jawaban dari putranya itu, sontak membuat sang kaisar cukup terkejut karena angka 60% untuk menang itu dianggap cukup rendah. Mo Ling kemudian berkata bahwa Lindong adalah orang yang tidak boleh diremehkan. Itulah sebabnya sang ayah mewanti-wanti Mo Ling untuk berhati-hati terhadap Lindong. Sambil tertawa, Mo Ling pun mengatakan pada sang ayah untuk tidak khawatir karena sepertinya Mo Ling tidak akan bertemu Lindong di turnamen ini. Sang ayah menjadi bingung kenapa anaknya malah senang jika dirinya tidak berhadapan dengan Lindong. Kaisar Mu Jiangtan pun mengatakan, "Ya sudahlah, bisa menilai orang dengan baik itu juga salah satu dari keunggulanmu. Itu kemampuan yang sangat penting. Jalinlah hubungan baik dengannya." Sambil melihat ke arah Lindong, pangeran pun menjawab, "Tentu saja." Semua orang kali ini telah sampai di lapangan latihan kekaisaran. Lindong dengan wajah yang cukup ketakutan sekaligus ilfil, dia berharap jika pangeran ketiga itu tidak mengikuti dirinya saat ini. Karena Lindong benar-benar takut jika pangeran adalah bagian dari kaum pelangi. Namun kini Xiao Dio menggoda Lindong dengan mengatakan, selain pangeran itu memiliki wajah yang menarik, dia juga memiliki suara yang enak didengar, yang bahkan bisa membuat Lindong sampai tersipu malu. Sontak kata-kata Xiao Dio itu membuat Lindong marah dan dia berteriak, "Siapa yang tersipu malu? Aku ketakutan tahu." Orang itu benar-benar menyeramkan. Mo Ling tidak sesederhana kelihatannya. Dia benar-benar cermat, seperti para tetua yang hadir di tempat ini. Ketika dia menyentuhku, ada perasaan luar biasa yang mengalir di seluruh tubuhku. Walaupun aku yakin, dia tidak mengetahui tentang jimat batu dan batu simbol pelahap. Dia pasti menyadari kalau aku menyembunyikan sesuatu. Tidak hanya itu, selain hebat, dia juga rendah hati. Lilantia dan juga Wang Song tidak mungkin bisa sebanding dengannya. Xiao Dio pun kali ini kembali menggoda Lindong. "Cie, perasaan yang luar biasa mengalir di seluruh tubuh. Sepertinya kau sedang jatuh cinta, Lindong." Sontak kata-kata itu membuat Lindong berteriak, "Oi, tikus kecil, kau cari masalah ya? Kupukul kau." Dan kini terdengar suara dari Kaisar Mo Jiangtan berkata, "Semuanya, inilah tempat di mana pertarungan antar pemuda akan dilaksanakan." Lindong pun menoleh dan melihat Kaisar yang sedang berbicara. Kaisar kemudian memberikan pengumuman, jika dalam kompetisi ini, kekaisaran hanya akan memilih 5 orang pemuda terbaik untuk mewakili kekaisaran dinasti Yan ini di dalam perang 100 kekaisaran. Selain bisa bergabung dengan salah satu dari sekte super, klan mereka juga akan diberikan hadiah yang cukup besar. Pertarungan antar pemuda ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pertarungan antar 3 orang, dan hanya satu pemenang yang akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap kedua dan juga ketiga adalah duel 1 lawan 1 antara pemenang dari tahap sebelumnya. Dan di akhir tahap ketiga, hanya 5 orang yang akan tersisa, dan mereka secara otomatis akan mengikuti perang 100 kekaisaran. Setelah memberikan pengumuman dan juga peraturan turnamen ini, Kaisar Mo Jiangtan pun menyebarkan sesuatu ke langit dan dia berteriak, "Ini adalah nomor ujian yang akan menentukan jalan masuk kalian. Silakan ambil satu." Nomor ujian itu pun menyebar ke segala arah dan melewati para peserta yang mengikuti turnamen ini. Lindong pun mengangkat tangannya dan dia mengambil satu nomor yang melintas di depannya. Dia menggenggam nomor itu, kemudian melihatnya. Yang saat ini, Lindong mendapatkan pintu masuk turnamen melalui pintu nomor 9 di sebelah kiri.
Lindong kemudian melihat ke sekelilingnya sambil mengatakan di dalam hati, jika pada saat ini ada sekitar 56 orang ikut serta dalam turnamen. Lindong pun penasaran lawan macam apa yang akan dihadapi. Apakah itu Duyun, Wangsong, ataukah Pangeran Moling? Namun Lindong tidak berharap dia bertemu dengan Li Langtian karena orang itu sangat menyebalkan. Kaisar Mo Jiangtan kemudian berteriak, jika semua peserta silakan memasuki tempat turnamen melalui pintu yang sudah ditentukan di dalam nomor tadi. Dan semoga semuanya mendapatkan keberuntungan dalam turnamen ini. Dan kini semua peserta pun mulai berjalan untuk menuju pintu mereka masing-masing. Kaisar juga berkata bahwa semua pemimpin klan dan juga teman-teman perjalanan dari para peserta diharapkan untuk duduk di kursi penonton. Lindong pun sudah bersemangat untuk segera melakukan pertunjukan. Namun tiba-tiba saja Ketua Lin Fan berkata, "Tunggu sebentar Lindong." Hal ini membuat Lindong sangat kaget. Kenapa ketua menghentikannya? Tidak hanya Lindong saja, namun Ketua Lin Fan juga menghentikan Li Langtian karena saat ini dia memiliki pesan pada kedua pemuda itu. Ketua Lin Fan pun mengatakan, jika semua orang kali ini sudah tahu tentang permusuhan antara Lindong dengan Li Langtian, namun ketua juga tidak akan menyuruh mereka untuk berbaikan. Karena bagi ahli bela diri yang terpenting adalah menjadi yang terkuat. Jadi Ketua Lin Fan kembali menegaskan bahwa siapapun yang berhasil meraih kemenangan, maka dialah yang akan mendapatkan dukungan penuh dari klan Lin. Mendengar ucapan dari Ketua Lin Fan, Li Langtian dan juga Lindong pun saling melirik. Dan menurut Ketua Lin Fan, yang bisa menang di dalam turnamen ini akan menjadi kandidat pemimpin klan selanjutnya. Dan untuk yang kalah harus bisa menerima kenyataan. Lindong dan juga Li Langtian pun kali ini berjalan bersama menuju pintu masing-masing. Kemudian Lindong berkata di dalam hatinya, "Li Langtian, mari kita akhiri semuanya di sini karena yang akan menang adalah diriku, Lindong." Setelah berkata seperti itu, Lindong pun mulai membuka pintu dan memasuki ruangan untuk melakukan pertarungan. Dan tiba-tiba saja di dalam sana sudah ada dua orang yang sedang menunggu Lindong. Mereka kemudian berkata, "Hei, tidak kusangka lawan kita adalah Lindong, pemuda yang selalu dibicarakan semua orang akhir-akhir ini. Kau kurang beruntung karena harus melawan dua orang dari sekte gunung. Kami akan bekerja sama untuk memastikan bahwa kamu tidak akan lolos ke babak selanjutnya." Lindong pun tidak takut sama sekali dan dia malah berkata, Hei, kenapa kalian akrab sekali? Coba lihat aku dan Li Langtian, tidak akur sedikit juga tidak apa-apa kan?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong mampu menghadapi dua orang lawan yang ternyata mereka berasal dari sekte yang sama? Dan mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan Lindong saat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral sob.